Shalom Bapak Ibu Saudara yang sangat saya kasihi dalam Kristus. Saya berdoa Anda semua dalam keadaan baik. Hari-hari ini kita mengalami pergumulan tantangan kehidupan. Bagaimana memutuskan dalam pekerjaan, bagaimana memutuskan dalam hubungan-hubungan kita, hubungan-hubungan Anda, orang tua dan anak, dan sebagainya. Ada banyak air mata yang dialami ketika kita menghadapi segala hal. Tapi saya mau beritahu kabar sukacita bagi setiap Anda, bahwa ada satu pribadi yang mengerti apa yang Anda alami. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Yesus tahu apa yang Anda alami, Yesus mengerti. Karena Yesus pernah mengalami. Ketika Yesus datang sebagai manusia, Yesus pernah menangis. Yesus pernah merasa ditinggalkan oleh murid-muridnya. Apa yang kita alami dalam keseharian kita juga dialami oleh Kristus. Oleh karena itu, saya rindu setiap kita belajar dari Kristus. Sebab Yesus, menurut firman Tuhan, dikatakan Yesus adalah yang sulung di antara banyak saudara. Oleh karena itu, kita harus memandang kepada Dia. Semua nubuatan perjanjian lama, kitab perjanjian lama sampai perjanjian baru bermuara kepada satu pribadi, namanya Tuhan Yesus Kristus. Matius 28 ayat 20 berkata, "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Artinya Yesus menyertai setiap kita, memampukan kita dalam segala keadaan. Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Dikatakan sama dengan kita. Artinya Yesus telah dicobai, sama dengan pencobaan-pencobaan yang kita alami. Oleh karena itu kita harus tertuju kepada Kristus. Roma 8 ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Yesus adalah sulung di antara kita semua. Yesus menang, kita pun menang. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, saya rindu kita sama-sama belajar. Saya akan menyampaikan seri pengajaran dengan sebuah tema besar, yaitu menjadi seperti Yesus. Ada 10 khotbah yang akan saya sampaikan, semuanya bermuara kepada teladan Kristus. Mari kita membuka hati, mari kita siapkan diri belajar dari kehidupan Kristus, dari sisi kemanusiaan Kristus, supaya kita berkemenangan setiap hari. Menjadi seperti Yesus. Shalom Bapak Ibu Saudara yang sangat kami kasihi. Selalu berdoa Anda semua dalam keadaan baik. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk waktu, kesempatan di hari yang indah ini. Kami bisa bersekutu dalam hadirat Tuhan, dan kami akan merenungkan firman-Mu. Sertailah ya Tuhan, biarlah selalu ada ucapan syukur, hati yang terbuka untuk kami mendengar firman. Biarlah ya Tuhan kami diteguhkan dengan janji-janji firman-Mu. Tuhan, kami rindu selalu mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Sebab mudah sekali untuk kami manusia melupakan kebaikan Tuhan. Biarlah kami tidak seperti orang Israel yang keluar dari Mesir. Mereka mudah sekali melupakan kebaikan Tuhan sehingga mereka mudah memberontak. Demikian juga dalam hati setiap anak-anak Tuhan, Jemaat Gereja Mawar Syaron di seluruh Sumatera, di kota-kota, dimanapun ya Tuhan. Biarlah kami juga selalu mengingat kebaikan Tuhan. Kami enggak lupa di waktu-waktu yang lampau Tuhan pernah memberkati kami. Supaya kami membawa ingatan itu saat ini. Supaya dalam mulut dan lidah kami berkata Tuhan itu baik. Tuhan, biarlah bukan karena 1 dan 2 hal yang belum Engkau jawab doa-doa kami yang kami panjatkan. Biarlah kami tidak menghakimi Tuhan. Kami selalu mengingat kebaikan Tuhan. Berkati ya Bapa pemberitaan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Buka bersama firman Tuhan, Yohanes 10 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke 39. Saya bacakan untuk setiap Anda.
Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jika engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan Aku mengenal mereka. Dan mereka mengikut Aku. Dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari Aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan suatu pekerjaan baik maka kami akan melempari engkau. Melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedangkan kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada orang yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, karena Aku telah berkata, Aku anak Allah?" Ayat 37, "Jikalau Aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau Aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Allah di dalam Aku dan Aku di dalam Bapa." Sekali lagi mereka mencoba menangkap Dia, tetapi Ia luput dari tangan mereka. Dari pembacaan ini kita bisa melihat sebuah kejadian yang tidak mengenakan bagi seorang pribadi Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah. Yesus ditolak oleh orang-orang Yahudi. Yesus mengalami tekanan. Yesus tidak dipercayai. Sekalipun Yesus mengajar dengan hati yang tulus, sekalipun Yesus memberikan pelayanan yang terbaik, Yesus itu baik. Yesus memperhatikan orang miskin. Yesus lemah lembut. Yesus memberikan segala-galanya. Kata firman Tuhan, Yesus menjadikan segala-galanya jadi baik. Nah, sekalipun demikian, Yesus mengalami penolakan. Perikop ini juga sebenarnya sama dengan yang kita alami juga di hari-hari, di masa-masa akhir zaman ini. Kadangkala kita sudah melakukan apa yang baik, kita sudah memberikan pelayanan yang terbaik, kita sudah bekerja dengan baik. Namun ada kalanya orang-orang tetap menolak kita. Orang-orang gak percaya kepada kita. Orang-orang mengatakan perkataan-perkataan yang mengejek kita. Apa yang kita kerjakan tidak dihargai. Nah, hari ini kita akan belajar dari Tuhan Yesus Kristus dalam seri Menjadi Seperti Yesus. Tema khotbah hari ini adalah Yesus dan Bapa. Bagaimana Yesus bisa membawa diri dalam tanda kutip sebagai manusia. Karena Yesus kan manusia 100%. Kita gak ragu bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetapi kita akan belajar dari sisi kemanusiaan. Bagaimana Yesus bertindak sebagai seorang manusia ketika menghadapi tekanan di dalam hidupnya. Kita bisa petik pelajaran dari beliau. Bagaimana Yesus sebagai manusia ketika ditekan, Yesus bisa mengarahkan pandangannya kepada Bapa. Ada banyak tuduhan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi kepada pribadi Yesus. Di ayat yang ke-23 dikatakan, mereka orang-orang Yahudi berkata, "Berapa lama lagi Yesus engkau membuat kami bimbang?" Loh, kebalik. Masa akan mereka datang kepada Yesus dan mereka berkata, "Berapa lama lagi engkau membuat kami bimbang?"
Yesus berkata, loh, aku sudah mengatakan, sudah menyampaikan dengan terus terang kepadamu. Memang dasar kamu saja yang gak mau percaya. Masakan kebimbangan orang lain dilemparkan kepada Yesus. Bisa juga orang-orang di sekeliling kita hari-hari ini, di dunia kerja, dunia pelayanan, mereka yang bimbang, kemudian menuduh Anda yang membuat mereka bimbang. Seharusnya mereka sendiri yang meneguhkan iman mereka dalam Tuhan. Karena masing-masing manusia punya tanggung jawab kepada Tuhan. Mereka berkata, Guru atau Yesus, katakanlah kalau memang engkau Mesias, katakanlah. Selama ini engkau membuat kami bimbang. Dan Yesus berkata, aku sudah mengatakan dengan terus terang kepadamu, tapi kamu yang gak mau percaya. Lalu kalau di ayat 31 dikatakan, orang Yahudi mau mengambil batu melempari Yesus. Ini adalah tindakan yang sangat memojokkan. Anda bisa bayangkan kalau ada orang mengerumuni Anda, 10 orang, 15 orang mengambil batu mau melempari Anda. Tidak terjadi sih. Saya percaya Anda tidak mengalami demikian secara harafiah. Orang mengambil batu atau balok kayu mau melempari Anda. Tetapi mungkin secara tekanan di dalam keluarga Anda, tekanan di dalam pekerjaan Anda, seolah-olah semua hal itu menekan, dalam tanda kutip, mau melempari Anda. Bayangkan, Yesus melakukan pekerjaan baik, tetapi orang-orang mau melempari dia. Dan juga ayat yang ke-39 dikatakan, mereka mau menangkap dia, bukan saja mereka mau melempari. Ini beralih ke tindakan yang lebih lagi, yaitu mau menangkap dia. Tetapi kata firman Tuhan, di ayat 39, sekali lagi mereka mencoba menangkap dia, tetapi ia luput dari tangan mereka. Apa yang Yesus alami bisa saja secara manusia membuat Yesus kecewa. Ingat, Yesus adalah Tuhan ya. Tetapi kita akan belajar dari kemanusiaannya. Sebagai manusia 100% yang normal, sekalipun Yesus tanpa dosa, Yesus itu sempurna dalam kemanusiaan. Tapi bisa saja Yesus kecewa. Yesus memberikan yang terbaik, tapi justru tidak dihormati. Yesus berkata, apa yang kulakukan yang membuat engkau bisa dan mau melempari aku dengan batu? Mungkin juga seruan yang sama keluar dari hati kita kepada orang-orang di sekeliling kita. Ketika mereka memusuhi dan tidak suka dengan apa yang kita kerjakan, mereka gak suka dengan semua tindakan kita. Kita berkata, memangnya apa yang sudah kulakukan sehingga engkau benci saya? Bisa saja keluarga, orang tua terhadap anak, mungkin saja anak sudah lakukan yang terbaik, kok seolah-olah salah semua. Lalu sebagai anak Anda berkata, Anda protes, Papa Mama, memangnya apa yang saya lakukan ini salah? Tolong tunjukkan di mana salahnya. Begitulah kira-kira Yesus curhat. Yesus berkata kepada orang Yahudi, salah saya ada di mana? Seolah-olah berkata demikian, sehingga kalian memusuhi saya. Hal-hal demikian yang terjadi kepada Yesus sangat relevan di akhir zaman ini. Kita juga bisa kecewa dengan semua tuduhan di sekeliling kita. Kecuali kalau memang kita melakukan kesalahan, kita harus rendah hati. Dan kalau kita menerima masukan dari orang lain, rendah hati dan berkata thank you buat masukannya. Namun yang Yesus lakukan ini benar-benar menggambarkan apa yang terjadi di sekeliling kita hari-hari ini. Pergumulan-pergumulan manusia itu, maksudnya pergumulan yang Yesus alami adalah pergumulan yang pada lazimnya dialami oleh kita semua. Yesus itu bukan hanya ditolak, mau dilempari batu, mau ditangkap, dan pada akhirnya kan kita tahu, kita melihat dalam Alkitab, kita membaca dalam Alkitab, Yesus ditangkap, disalibkan, Yesus ditolak habis-habisan, Yesus mengalami penolakan sebagai seorang hamba Tuhan. Yesus memberikan contoh bagaimana bisa mengcover hati jika ditolak. Yesus dan Bapa. Kita akan menggali hubungan Yesus dan Bapa di dalam situasi-situasi penolakan. Supaya kita bisa belajar di tengah-tengah dunia yang menolak kita. Kita bisa menempatkan diri bukan memusuhi tapi justru tampil bersinar dan jadi berkat buat semua orang. Yesus mengalami penolakan bahkan sampai ke kayu salib. Lalu puncaknya ketika Yesus disalibkan, Yesus berteriak kepada Bapa,
Sebab semua dosa dunia ini ditimpakan kepadanya. Dan Bapa tidak mungkin bersatu dengan dosa. Bapa seolah-olah Bapa yang tak pernah terpisah dengan anaknya harus meninggalkan anaknya. Karena Bapa di sorga tidak pernah bersatu dengan semua kutuk yang ada di dunia ditimpakan kepada satu pribadi. Dan Bapa harus seketika untuk sementara waktu, tidak bisa dijelaskan secara teologis masa Allah Trinitas itu bisa berpisah. Sementara Bapa dan Anak tidak mungkin terpisah. Dan Roh Kudus tidak mungkin terpisah. Tapi oleh karena dosa dunia ini yang ditimpakan kepada satu kepala, satu pribadi, satu manusia, Bapa harus meninggalkan. Lalu Yesus berseru, Bapakku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ayat ini, seruan ini menggenapkan firman yang ditulis lama sebelum itu, yaitu di Mazmur 22 ayat 1. Mazmur 22 ayat yang pertama, saya bacakan. Judul perikopnya adalah Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di kala fajar, Mazmur Daud. Ayat 2, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini kan yang kita alami ya. Kita berkata, Tuhan, kenapa engkau meninggalkan saya di saat situasi sulit begini? Harusnya Tuhan itu hadir dalam hidup saya. Kenapa ketika saya berdoa Tuhan gak ada? Kenapa orang lain kalau mereka doa seolah-olah langsung dijawab Tuhan? Kenapa saya kok lama sekali? Aku berseru tetapi engkau jauh. Tuhan, saya ini sudah doa loh. Doa puasa, mengikuti kegiatan-kegiatan ibadah secara online. Saya ini sudah berCG online juga. Kegiatan apapun saya ikuti, saya memberi diri untuk beribadah. Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Ayat 7. Tetapi aku ini ulat bukan orang. Celah bagi manusia, dihina orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya dan menggelengkan kepalanya. Mereka berkata, ayat yang ke-9, ia menyerah kepada Tuhan. Artinya ia bersandar kepada Tuhan. Biarlah dia meluputkannya, artinya biarkan Tuhan yang meluputkan dia. Biarlah dia yang melepaskannya, bukankah dia berkenan kepadanya? Ini yang Yesus alami waktu disalib. Ketika Yesus tergantung dipaku di kayu salib, orang-orang yang ada di bawah salibnya berkata, kalau memang engkau Mesias, turunlah. Atau mari kita lihat apakah Bapa yang dia percayai sanggup melepaskan dia. Ini juga yang kita alami bukan beberapa di antara kita. Kita menjadi orang yang sangat aktif di gereja. Menjadi orang yang sangat aktif beribadah. Menjadi orang yang rajin baca firman. Menjadi orang yang melakukan kegiatan-kegiatan gerejawi. Kita percaya kepada Tuhan. Lalu kita mengalami masalah. Dan orang-orang di luar mengamat-amati apa yang terjadi dalam hidup kita. Dan mereka mulai mencibirkan bibirnya dan berkata, bukankah dia ini percaya kepada Tuhan? Loh, bukankah dia ini rohani? Kenapa Tuhan gak jawab doanya? Biarkan Tuhan yang dia percaya yang menyelamatkan dia. Tapi nyatanya tidak. Ini adalah pergumulan-pergumulan manusia yang ketika mengalami banyak hal dalam hidupnya, bisa saja mempertanyakan Tuhan. Di ayat yang ke-15 dikatakan begini, seperti air aku tercurah dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin hancur luluh di dalam dadaku. Jadi seperti lilin berarti pada zaman itu sudah ada lilin ya ribuan tahun yang lalu ya. Hati kita kadang menjadi meleleh seperti itu dalam pengharapan dan penantian kita kepada janji Tuhan. Tuhan, kenapa engkau belum jawab doa saya? Tuhan, engkau ada di mana? Lalu di ayat yang ke-17 dan 19, sebab anjing-anjing mengerumuni aku. Ketika saya berkata anjing, jangan bayangkan anjing sejenis golden yang sahabat manusia. Ini anjing-anjing pada zaman itu adalah anjing hutan yang kesukaannya adalah bisa memangsa manusia. Ini adalah gambaran anjing hutan atau bahkan seperti singa.
Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Inilah yang dialami Yesus. Segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memandangi aku, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Saya bacakan 2 perikop perjanjian lama dan perjanjian baru sebagai basic, sebagai dasar untuk kita belajar dari Yesus menjadi seperti Yesus. Ternyata Mazmur ini digenapi dalam kejadian Yesus disalibkan. Yesus mengalami pergumulan-pergumulan sebagai manusia pada umumnya. Yesus berdoa tapi Bapa kok enggak dengarkan. Yesus meminta dan berseru kepada Bapa untuk menolong dia. Bapa, kalau bisa, biarkanlah cawan ini berlalu dari hidupku. Tapi bukan kehendakku. Doanya enggak dijawab. Itu doa yang enggak dijawab. Bayangkan, bagaimana perasaan Anda? Anda doa enggak dijawab. Saya juga berdoa, beberapa belum dijawab Tuhan. Di hidup kita juga, di keluarga kita, di pekerjaan kita, di semua aspek hidup kita. Kita doa Tuhan belum jawab. Yesus ternyata juga mengalaminya. Itu pergumulan manusia. Tidak semua yang didoakan Yesus dijawab loh. Kalau bisa ya Bapa, Engkau menjauhkan cawan ini daripadaku. Ketika Tuhan yang kita sembah tidak menjawab doa kita, apa tindakan kita? Mari kita belajar dari Yesus ya. Kita akan melihat beberapa poin. Yesus mengalami pergumulan seperti yang kita alami. Yesus mengalami pergumulan. Pernah nggak Anda berdoa, Tuhan tolong saya. Lalu mengenai satu bagian. Dan Tuhan menjawab, tapi kok nggak semua ya. Pernah nggak Anda mengalami begitu? Doa untuk sesuatu sebesar ini. Tapi Tuhan memberinya sebesar begini. Kita berkata, memang Tuhan kurang kuasanya. Harusnya kan, kadang-kala begitu ya doa kita. Harusnya kan Tuhan Engkau kalau menjawab doa, ya sekalian saja. Jangan cicil. Pernah nggak Anda merasa Tuhan menjawab doa itu nyicil? Yesus juga mengalaminya. Kenapa Yesus waktu dipakai Tuhan lahir sebagai juru selamat, Yesus tidak langsung fisiknya dewasa saja, langsung dari sorga turun ke bumi, penuh kemuliaan, udah besar. Kenapa Yesus harus jadi janin sebesar biji kacang di dalam rahim seorang wanita? Harusnya Yesus protes saja. Tuhan, ngapain sih? Engkau jawab saya sekecil begini. Pernah kita mengalaminya. Ternyata Yesus juga pernah mengalaminya. Bahkan firman Tuhan berkata, Yesus bertambah besar, makin dikasihi Allah dan manusia. Kenapa kasih Allah kepada Yesus, manusia Yesus itu bertambah? Bukankah kasih Allah itu bulat? Maksudnya adalah ketika anak-anak kecil kita, anak-anak Anda di rumah misalkan, mereka butuh untuk dipercayai. Kalau umurnya 5 tahun, Anda tidak akan mempercayakan panasin mobil ya. Enggak bisa. Maksudnya kasih Allah dan manusia semakin bertambah kepada Yesus. Ayat itu artinya kepercayaan yang diberikan oleh Allah semakin besar. Maksudnya manusia itu mengalami pertumbuhan. Dari sejak kecil, makin dewasa, makin terlatih. Dipercayakan satu hal, pekerjaan rumah, tambah besar, selesai kuliah. Mungkin orang tuanya percayakan sebuah pabrik. Tapi kan tidak anak kecil dipercayakan sebuah pabrik. Jadi Yesus juga mengalami pemakaian Tuhan itu bertumbuh. Ketika doa manusia itu dijawab oleh Tuhan dalam takaran-takaran tertentu, itu bukan karena Tuhan itu kikir atau Tuhan maha kuasa, pakai termin. Tuhan itu kurang uang, jadi kalau berkati kita harus pakai termin. Enggak, mana bisa begitu. Yesuslah yang ciptakan dunia ini, semua emas di bumi miliknya. Semua, kata firman Tuhan, semua gunung-gunung miliknya. Bahkan samudra raya, semua harta terpendam milik Tuhan. Tuhan kita, Tuhan yang berkuasa. Tuhan itu bisa menurunkan belerang. Dan api dari sorga menghanguskan satu kota. Kalau belerang dan api dari sorga bisa menghanguskan. Maksudnya dari atas bisa menghanguskan satu kota. Tuhan bisa melakukan apa saja. Dia membelah laut, mengeluarkan air dari batu dan sebagainya. Memberi makan 2 juta orang di padang gurun dengan roti setiap pagi. Padahal gak ada pabrik roti di sana. Tuhan bisa melakukan apa saja, tapi kalau Tuhan itu
Tuhan itu mengajar manusia. Pergumulan-pergumulan yang kita alami, ya kenapa ya Tuhan jawab saya itu kok separuh ya? Harusnya ya 100% dong seperti yang saya minta. Itu juga yang Yesus alami. Doa yang nggak dijawab. Yesus pernah sebagai manusia, Yesus pernah nggak tahu tentang sesuatu. Padahal Yesus itu maha tahu loh. Allah itu maha tahu, manusia sih nggak maha tahu. Tapi Yesus pernah dalam satu posisi, dalam satu keadaan nggak maha tahu. Saya nggak masuk ke dalam perdebatan teologi ya. Saya mau menjelaskan sebuah makna yang mendasar di dalam kehidupan kita. Supaya kita belajar dari Yesus. Yesus adalah soko guru yang mulia. Kepadanya setiap mata tertuju. Kepadanya kita bisa belajar semua aspek kehidupan. Dialah guru agung kita yang sulung di antara banyak saudara. Supaya kita sebagai tanda kutip adik-adiknya kita berkata, wow kita ini punya abang, punya koko ya tanda kutip. Karena Yesus kan adalah yang sulung di antara banyak saudara. Artinya seolah-olah kita ini diberi teladan oleh yang sulung bahwa wow dia adalah teladan dan dia bisa. Oleh karena itu kita pun ternyata bisa. Yesus pernah mengalami loh. Ada ayat berkata akan datang waktunya, masanya. Ketika Tuhan datang itu, waktunya nggak bisa diketahui oleh siapapun. Kamu harus berjaga-jaga. Tidak ada seorang yang tahu. Malaikat pun tidak ada yang tahu. Bahkan anak manusia, Yesus pun nggak tahu kapan Tuhan datang kembali. Hanya Bapa yang tahu. Bayangkan anak manusia, Yesus yang sempurna, dalam sisi kemanusiaan pernah tidak tahu tentang satu hal. Pernah gak Anda doa, Tuhan, kenapa hal ini terjadi di hidup saya? Sebenarnya rencana Tuhan apa sih? Anda gak tahu, Anda memikirkannya, Anda mengolahnya sampai jauh malam, Anda merenungkannya, baca firman. Tapi ada bagian-bagian tertentu yang memang Tuhan gak mau kita tahu. Manusia itu karena memang mau tahu segala sesuatu makanya jatuh dalam dosa. Bukankah pohon yang membuat kita ini jatuh dalam dosa berabad-abad dari sejak Adam dan Hawa adalah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Kita ini banyak dosanya karena mau tahu segala hal. Biarkanlah kita gak mengetahui semua hal kecuali yang Tuhan mau kita tahu. Biarkan Roh Kudus memberikan pengertian dalam hatimu. Mari kita belajar dari Yesus. Sebagai seorang manusia, bagaimana dia berhubungan dengan Allah dalam semua pergumulannya sebagai manusia. Doa yang gak dijawab, hal yang dia tidak ketahui, jawaban-jawaban doa yang tidak sesuai dengan yang didoakan. Bagaimana sebagai manusia Allah, Yesus sebagai manusia ini bertindak menggenapi atau bersikap kepada Allahnya. Kan Yesus juga berdoa. Artinya Yesus berhubungan, membangun hubungan dengan Bapa di sorga. Nah, bagaimana dengan semua situasi yang doa gak dijawab, pergumulan-pergumulan, tidak tahu banyak hal, tidak tahu apa yang terjadi. Dalam pergumulan-pergumulan begitu, bagaimana Yesus menyikapi, membawa diri di hadapan Allahnya. Demikian juga kita di sisi yang lain, waktu kita lihat Yesus, ketika kita mengalami doa gak dijawab seperti Yesus, mengalami tekanan-tekanan hidup gak disukai, kita bagaimana bisa memandang kepada Yesus, dan kita juga bisa merespon Allah, tidak kecewa kepada Allah, tapi justru kita akan belajar bagaimana harusnya ketika doa-doa gak dijawab atau belum dijawab dalam tekanan, kita bisa punya hubungan yang lebih manis dengan Tuhan. Jadi ingat, sebagai sebuah frame, judul khotbah hari ini adalah Yesus dan Bapa. Mewakili kita dan Bapa. Ya, bagaimana kita bersikap kepada Bapa, bagaimana kita bersikap kepada Allah, kita akan meneladani Tuhan Yesus. Di ayat yang kembali ke Yohanes 10 ayat yang ke-22. Prinsip pertama ada di ayat yang ke-22 dan 23. Berkata begini. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Ayat 23. Dan Yesus berjalan-jalan di bait Allah di Serambi Salomo. Di sebuah musim yang dingin. Apa yang Yesus kerjakan? Yesus berjalan-jalan di Serambi Salomo.
Dia sedang ada di bait Allah. Dia sedang berjalan-jalan. Garis bawahi berjalan-jalan di bait Allah. Prinsip pertama untuk kita membangun hubungan dengan Tuhan antara kita manusia dan Allah adalah kita harus cinta rumah Bapa kita. Yesus cinta rumah Bapanya loh. Kalau kita baca di kisah yang lain, Yesus bahkan marah ketika ada orang-orang yang ngumpul di bait Allah. Tujuan mereka bukan doa, mereka malah berdagang di bait Allah. Bait Allah pada zaman itu memang menjadi center. Ada banyak orang-orang dari luar negeri, dari berbagai bangsa, mereka berkumpul. Apalagi kalau ada festival-festival, maksudnya perayaan-perayaan. Mereka akan datang bergerombol dari berbagai suku bangsa. Orang Yahudi datang, mereka akan kembali dan berdoa di bait Allah yang sangat mereka banggakan. Sampai hari ini mereka membanggakan bait Allah yang gedungnya gak ada lagi, tinggal beberapa tumpukan saja. Nah di situ ternyata mereka sudah gak doa lagi. Udah banyak sekali orang yang motivasinya money changer. Saya gak mengatakan ini bukan berarti money changer itu salah, itu pekerjaan. Cuman itu salah tempat. Harusnya kalau kerja kalau memang itu bait Allah, gunakan untuk sujud, menyembah Tuhan. Jangan pikirannya cari keuntungan. Demikian juga kita gereja Mawar Syaron di seluruh Sumatera. Kita bangun gereja nanti bukan untuk cari keuntungan, tapi untuk cari jiwa-jiwa. Untuk menyembah Tuhan bersama-sama. Amin. Nah, Yesus marah. Yesus menunjukkan kesetiaan dan kasihnya kepada bait Allah. Daripada kita ini menuduh Tuhan, daripada kita berkata, Tuhan, kenapa doa saya gak dijawab? Saya kan anak Allah. Kenapa ya Tuhan belum jawab doa saya? Maka daripada kita itu mempertanyakan Tuhan, lebih baik kita menjaga bait Allah kita. Daripada kita berkata, Tuhan, kenapa doa saya belum dijawab? Daripada fokusnya ke situ, kita memang sudah doa tapi serahkan sama Tuhan, tetap berdoa. Tapi daripada kita memberikan perhatian kita, semua pikiran dan hati kita kepada doa yang belum dijawab, lebih baik kita seperti Yesus. Yesus sekalipun banyak hal ditolak, mengalami banyak tekanan, Yesus tetap cinta rumah Bapanya. Sekalipun Yesus mengalami penolakan di mana? Waktu ada di bait Allah. Yesus berjalan di sana, Yesus menunjukkan betapa Yesus cinta rumah Tuhan. Ini rumah Bapakku loh, rumah Bapakku, rumah Tuhan. Konteksnya hari ini, tentu setiap kita punya gereja. Kita harus rindu beribadah. Memang belum berjumpa di gereja seperti biasanya. Tapi kita lihat lebih jauh. Bukankah tubuh Anda adalah bait Allah, bait Roh Kudus? Daripada fokus Tuhan, kenapa engkau belum jawab doa saya? Lebih baik fokusnya begini. Tuhan, biarkan saya membersihkan tubuh saya, bait Allah ini. Supaya kapan saja engkau datang ya Tuhan, engkau menemukan saya layak untuk dipakai oleh Tuhan. Lebih baik kita selalu membersihkan diri kita. Kalau ternyata di dalam hati selalu mencari keuntungan yang gak halal, selalu memikirkan apa keuntungan, apa yang harus saya dapatkan. Kenapa Tuhan belum jawab? Lalu kita menangis dan sebagainya. Kita lebih baik menyucikan diri. Kita ini harus seperti perumpamaan yang Yesus sampaikan. Yesus berkata, kamu ini harus menjadi hamba yang baik. Ketika kebun anggur itu dipercayakan kepada hamba-hambanya, ketika Tuhan pemilik kebun anggur itu pergi, meninggalkan tempat itu, maka mulailah pengerja-pengerjanya itu malas-malasan. Mereka bahkan mandor-mandornya memukuli orang-orang yang ada di sana. Mereka gak mau kerja. Tiba-tiba datanglah tuannya dan memberikan penghukuman kepada yang malas. Daripada kita menuduh Tuhan, tunjuk tangan kepada Tuhan setiap hari dan berkata Tuhan gak adil, doa saya belum dijawab, kenapa doa belum dijawab? Lebih baik kita memandang kepada Tuhan, kita berkata terima kasih Tuhan, engkau pasti dengar doa saya, sekalipun engkau belum menjawab, tapi biarkan fokus saya memurnikan diri saya. Yesus menunggang balikkan meja-meja penukar uang. Mari kita tunggang balikkan semua dosa, semua cara yang gak benar di hati kita. Lebih baik kita murnikan diri untuk nanti ketika Tuhan datang pada waktunya, Tuhan sudah jawab, kita ini ready untuk dipakai oleh Tuhan. Setiap hari siapkan diri kita, setiap waktu murnikan. Banyak doa, tentu bekerja mengisi waktu dengan baik, lalu ambil waktu berdoa. Tanya Tuhan, Tuhan kalau ada sesuatu yang gak baik di hidup saya,
murnikan ya Tuhan, sucikan. Bahkan menjadi doa saya setiap hari, Bapak Ibu Saudara. Saya selalu berkata, bahkan saya berlutut. Karena lutut saya ini gampang sakit, saya taruh bantal juga nggak apa-apa. Tapi saya berlutut, saya berkata, Tuhan, saya minta kalau memang Tuhan harus pukul saya, supaya saya ini jangan nakal. Gak apa-apa, yang penting yang pukul itu Tuhan. Kalau Bapa sendiri memukul anaknya itu pasti untuk kesembuhannya. Saya gak takut untuk berdoa demikian, Tuhan, kalau memang saya salah, arahkan saya. Demikian juga kita, supaya kita ini gak mempertanyakan Tuhan, supaya kita gak menjadi orang ateis dan berkata, Tuhan itu ada di mana sih? Kenapa saya doa belum dijawab? Orang lain kok kayaknya disayang oleh Tuhan, saya enggak. Daripada kita selalu mempertanyakan Tuhan, engkau ada di mana? Lebih baik kita berkata, aku baik Tuhan, saya akan tunggang balikkan di dalam diri saya semua hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, supaya ketika Tuhan jawab doa saya benar-benar siap. Supaya ketika Tuhan itu menuangkan minyak, buli-bulinya gak habis. Hati kita menjadi seperti kantong anggur yang baru, yang selalu kita buka, ternganga di hadapan Tuhan kepada sorga dan berkata, setiap saat aku ready ya Tuhan, aku menyiapkan diriku. Jadi lihat, daripada mempertanyakan Tuhan kapan jawab, lebih baik siapkan diri untuk dijawab oleh Tuhan. Kadangkala mungkin Tuhan belum jawab karena kita gak ready-ready. Tuhan sudah mau jawab, hatinya gak siap. Mau jawab, hatinya gak siap. Apa yang kita minta sudah mau diberikan, hatinya belum siap. Apa yang kita minta hanya untuk membuat kita jauh dari Tuhan. Jadi, kita akan belajar dari Yesus. Poin pertama, cinta rumah Bapa. Mari kita cinta rumah Bapa. Cintai bait Allah ini dan jaga dengan baik. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dari dalamnya terpancar kehidupan. Ya, yang kedua, supaya kita ini gak mempertanyakan Tuhan, kita bisa belajar dari Yesus kepada Bapanya, kepada Allah. Ayat yang ke-25 berkata, Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Garis bawahi, kulakukan dalam nama Bapakku. Yesus mengakui Allah itu Bapanya. Itu poin kedua. Supaya kita ini tidak terjebak mempertanyakan Tuhan. Kenapa begini? Kenapa Tuhan belum jawab? Apakah Tuhan itu memang ada? Tuhan itu di mana sih? Lebih baik kita dengan hati terbuka, kita berkata, ya Allah, Engkau Bapakku. Karena Yesus melakukannya. Dalam semua tekanan yang Yesus alami, Yesus berkata, Engkau Bapakku. Dengan demikian, ketika kita berkata, Engkau Bapakku, maka kita akan menerima pertumbuhan dari Tuhan. Yesus itu bertambah hikmatnya seperti yang saya jelaskan tadi. Makin dikasihi Allah dan manusia. Lihat. Ketika kita mengakui Allah sebagai Bapa dan Allah memberikan kepada kita porsi setiap hari pertumbuhan yang baik untuk kita, berkat yang memang pas untuk kita sebagai seorang anak kecil, sebagai seorang remaja, sebagai seorang dewasa, sebagai seorang orang tua, atau nanti kalau kita semakin menjadi orang-orang, menjadi opa-oma, kita menerima semua pertumbuhan itu dan percaya bahwa itu memang porsi, karena dia Bapa saya, dia tahu, anak tahu. Kalau Bapa memberikan, kalau ayahnya memberikan sesuatu di rumah kepadanya, dia tahu, dia yakin bahwa itu memang baik untuk dia. Kalau kita mengakui Allah sebagai Bapa, maka kita tidak akan terjebak di dalam menuntut Tuhan, berkata, kenapa enggak langsung aja Tuhan? Tuhan itu lambat ya kerjanya itu. Kita seolah-olah berkata, Tuhan, kamu turun tahta saja, biar saya yang jadi Tuhan. Kok kerjanya lambat sih? Orang di dunia ini sekarang semua suka instan. Apa yang diminta harus langsung dijawab. Firman Tuhan berkata, sekalipun bagi banyak orang, tindakan Tuhan itu dianggap sebagai sebuah kelalaian. Tapi ternyata semua mendatangkan kebaikan. Allah tidak pernah lalai sekalipun. Sekalipun orang lain tunjuk-tunjuk Tuhan. Kita enggak sebagai anak Tuhan enggak boleh tunjuk Tuhan. Orang-orang di dunia ini selalu tunjuk Tuhan. Bahkan ateis yang enggak percaya Tuhan selalu tunjuk Tuhan. Mereka percaya Tuhan itu enggak ada. Tuhan engkau enggak ada. Iya kalau enggak ada enggak usah diomongin.
Orang ateis itu suka terjebak sendiri dengan perkataannya sendiri. Ada orang berkata, nggak ada Tuhan. Nyatanya masih banyak kejahatan di dunia ini. Ya sudah, ngomong aja kepada Tuhan, Tuhan kamu nggak ada. Ada cerita lucu sih, ada kesaksian berkata demikian. Ada seorang profesor yang berkata nggak ada Tuhan. Dia adu argumentasi dengan seseorang. Lalu orang yang sederhana itu yang cinta Tuhan berkata, ya sudah Pak Profesor, ngapain sih marah-marah, Tuhan itu nggak ada. Bilang aja langsung sama Tuhan bahwa engkau nggak ada. Lalu profesornya pergi keluar rumah berteriak, Tuhan engkau nggak ada. Kemudian dia sadar, ya kalau nggak ada ngapain ngomong sama sesuatu yang nggak ada. Supaya kita nggak terjebak dan berkata, Tuhan kamu tuh terlalu lambat kerjanya. Tuhan kenapa ya Tuhan itu harus seperti yang saya sampaikan. Itu kalau jawab kita itu selalu porsi begini. Ini porsi cukup untuk hari ini. Kenapa ya Tuhan? Kenapa ketika saya doa minta Tuhan modal untuk bisnis saya. Kenapa Tuhan gak langsung berkati saya tuh 10 miliar biar lancar gitu loh. Kalau kita belajar Alkitab prinsipnya selalu benih sesawi. Tuhan itu kalau jawab selalu benih sesawi. Tuhan itu selalu lihat kalau kita tuh setia dengan apa yang Tuhan berikan yang kecil ini. Tuhan akan lihat proses hati kita terhadap mengerjakan yang kecil itu. Dan kita kalau sudah bisa dipercaya, nanti Tuhan berikan kepercayaan yang lebih besar. Bukankah di dunia juga begitu? Ada orang kan gak tiba-tiba kita melamar pekerjaan. Gak semua orang langsung menduduki pekerjaan atau posisi yang tinggi. Kadang-kala melalui dari bawah dulu. Di gereja juga demikian bukan? Jadi member, dalam kesetiaan, dipercayakan jadi sponsor, membawahi 2-3 orang, kemudian menjadi CGL, kemudian menjadi coach, kemudian menjadi TL. Semua butuh proses, karena memang demikianlah kerajaan sorga, kata firman Tuhan. Hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi. Jadi mari set hati, jangan terjebak di dalam menuduh Tuhan, berkata, Tuhan kalau jawab kok setengah-setengah sih. Tuhan saya mintanya begini. Saya mintanya mobil, kenapa Tuhan kasihnya sepeda motor? Supaya lebih nyaman Tuhan. Saya ini kalau kemana-mana, kalau bisa ada kendaraan Tuhan. Ya kalau bisa, kita memang berdoa untuk segala sesuatu dan itu tidak salah. Tuhan berkata, doakanlah segala sesuatu, curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Ceritakanlah semua pergumulanmu. Tapi kita tahu, Bapa kita itu tahu porsi. Makanya doa Bapa kami kan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itulah prinsip kerajaan sorga. Supaya kita jangan tertuduh, Tuhan jawabnya setengah, Tuhan jawabnya sedikit. Kenapa ya Tuhan itu enggak turun dari sorga, penuh kemuliaan, banyak malaikat. Apalagi sekarang kan video durasi yang pendek pun, direkamnya di kampung-kampung terpelosok pun, yang videonya bukan HD pun bisa viral. Kenapa Tuhan enggak datang saja di langit-langit? Di langit maksudnya bukan di langit-langit, di langit di angkasa gitu. Lalu seluruh bumi melihat Yesus melayang-layang. Lalu semua stasiun TV akan syuting beliau berkata, wow Yesus benar-benar hidup ya. Kerajaan Allah gak begitu. Kerajaan Allah itu benih yang tumbuh dalam hati seorang anak remaja. Tumbuh dalam hati seorang bapak yang dulunya kasar minta ampun. Tapi ketika dia mengenal Injil, tiba-tiba hatinya menjadi lembut. Tiba-tiba mulai menyapa keluarganya, orang-orang mulai berkata, kok berubah ya? Itulah kerajaan sorga. Jadi kita jangan terjebak di dalam menuntut Tuhan. Itulah hubungan yang seharusnya dengan Bapa di sorga. Kita harus memanggil dia Bapa. Artinya kita berkata, enggak semua dijawab kok. Apa yang anak minta enggak semua dijawab. Bapa tahu kapan memberikannya atau belum dijawab. Yang ketiga, ayat 25 berkata, Aku telah mengatakannya kepadamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan. Garis bawahi pekerjaan-pekerjaan. Supaya kita ini tidak fokus kepada pergumulan manusia dan mempertanyakan Tuhan. Senjata yang ketiga adalah kita harus fokus mengerjakan pekerjaan Bapa. Yesus itu fokusnya minta ampun. Luar biasa, sangat fokus mengerjakan. 3,5 tahun mengerjakan. Memuridkan para rasul. 3,5 tahun. Tim ini menjadi tim yang mengubah dunia. Kepemimpinan 3,5 tahun bisa menghasilkan sebuah tim yang mengubah kerajaan, bangsa-bangsa, raja-raja, pelosok-pelosok, segala suku bangsa bisa berubah hidupnya. Dari para rasul yang digembalakan 3,5 tahun.
Itu karena Yesus begitu fokus mengerjakan pekerjaan Bapa. Daripada kita ini, daripada merasa direndahkan banyak orang, Yesus kan ditolak. Kami gak percaya kamu, padahal dia Tuhan loh. Kita juga mengalami mungkin ditolak orang. Ngapain kami percaya sama kamu? Kamu gak bisa dipercayai. Padahal kita ini sudah melakukan yang terbaik. Daripada kita merasa direndahkan oleh orang lain, direndahkan sama bos kita, kita merasa aduh kok gak ada orang yang menghargai saya. Daripada begitu, kita harus belajar dari Yesus. Yesus justru fokus saja dengan pekerjaan. Pekerjaan yang diberikan oleh Bapa. Sekalipun banyak menolak dia. Ada satu kejadian di mana Yesus habis berkhotbah di bait Allah, di sinagog. Tiba-tiba dia berkata, akulah Mesias itu. Artinya Yesus membaca suatu kitab di Yesaya. Marilah kepadaku yang letih lesu berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Memberikan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan ketika dia menutup kitab itu, Yesus berkata, pada hari ini ketika kamu mendengarnya, genaplah firman itu. Dan mereka terbuka, wow, tapi mereka kemudian berkata, kamu kan manusia biasa. Dan firman Tuhan mencatat mereka mendorong Yesus secara fisik, mendorong fisiknya. Mendorong dengan banyak sekali orang, puluhan orang mendorong secara fisik, mau menjatuhkan Yesus dari tebing. Pernah gak Anda merasa didorong terus, gak dipercaya, rasanya mau ditendang hidup Anda, mau ditonjok, Anda diusir, dikucilkan. Lihat respon Yesus. Waktu kejadian itu terjadi dikatakan ketika Yesus mau dilemparkan dari tebing. Tiba-tiba namun Yesus menerobos di antara mereka. Sekalipun engkau ditekan, sekalipun rasanya Tuhan gak membebaskan engkau dari tekanan. Menerobos saja. Kerjakan panggilanmu. Menerobos. Fokus saja sama apa yang Tuhan lakukan. Ketika Yesus awal-awal mau melayani, menjadi dewasa sebagai anak tukang kayu. Lalu berjumpa dengan Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Yohanes Pembaptis berkata, aduh, kalau bahasa sekarang lah ya. Aduh, masa engkau Tuhan saya yang baptis. Ini bahasa saya terjemahkan ke bahasa saat ini. Harusnya Yesus, harusnya engkau yang baptis saya. Orang itu kalau, ini jebakan loh. Orang-orang itu kadang sungkan sekali. Aduh janganlah ya. Jangan saya yang jadi pemimpin. Orang lain aja. Kalau bisa tuh. Ya, guru kamu saja yang baptis saya. Jangan saya. Tapi lihat. Di atas semua perasaan itu semua di-pack oleh Tuhan Yesus. Dan Yesus berkata pada waktu itu. Gak apa-apa. Yohanes Pembaptis. Itu kan sepupunya kan. Seolah bro gak apa-apa it's okay. Memang harus kamu yang baptis saya. Dengan demikian sudah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah, kata Yesus. Jadi daripada kita ini sungkan, daripada merasa tertekan sana sini, ya udah fokus saja mengerjakan pekerjaan Tuhan. Ini yang Tuhan percayakan kepada saya. Memang saya kelihatannya belum punya pekerjaan yang banyak dan besar, kelihatannya gak menjanjikan. Tapi ya sudah itu yang Tuhan percayakan, saya fokus dengan apa yang Tuhan percayakan. Dengan demikian kita menjadi orang-orang yang gak tuduh Tuhan kau ada di mana, doa belum dijawab. Tuhan gimana sih? Saya ini direndahkan loh. Kapan kau bela saya? Daripada begitu, Yesus ketika didorong mau dibunuh, Yesus menerobos. Yesus keluar dari kerumunan itu. Memang belum waktunya dia disalibkan. Artinya kita harus fokus mengerjakan pekerjaan Bapa. Fokus dengan apa yang Tuhan percayakan kepadamu hari ini. Udah taruh perasaanmu, sedih ya sedih. Mau nangis, nangis saja gak apa-apa. Dalam doa nangis. Tapi setelah itu keluar dari kamar doa. Cuci muka, tersenyumlah dan kerjakan bagianmu. Yang terakhir, poin di mana kita bisa belajar dari Yesus. Bagaimana Yesus berhubungan dengan Allahnya. Adalah Yesus membuka diri. Diajar oleh Bapanya. Yesus itu membuka hati diajar oleh Bapa. Jangan jadi anak yang tertutup hatinya sama Bapa. Bukankah kita ini punya Bapa di sorga? Daripada kita berkata Tuhan, kenapa engkau gak bela saya? Daripada kita berkata, Tuhan kenapa gak membuat saya mengerti hal ini? Apa sih tujuan Tuhan atas hal ini? Ingat apa yang saya sampaikan tadi. Tidak semua hal harus kita mengerti.
Yesus berkata, kedatangan Bapa itu, kedatangan Tuhan itu di akhir zaman itu gak ada yang tahu. Saya pun gak tahu. Sebagai manusia, dengarkan firman Tuhan. Hai Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak muda, profesional muda yang saya cintai, di kota manapun Anda, di rumah dimanapun Anda. Percayalah, kadangkala sesuatu itu kita gak ngerti, sama sekali gak tahu. Bahkan anak Allah pun gak tahu. Percayalah, sekalipun kita gak mengerti, yang kita tahu, Bapa itu baik. Kadang-kala ada banyak hal yang saya doakan, kok Tuhan gak jawab ya? Saya gak ngerti. Kurangnya di mana Tuhan? Lalu saya tanya, apakah harus puasa? Apakah harus membaca kitab ini bolak-balik 50 kali baru doa dijawab? Saya gak ngerti rencana Tuhan. Saya baru kemudian ketika membaca ayat ini saya berkata, oh ternyata gak semua harus dimengerti. Ada satu bagian anak Allah Yesus namanya. Sebagai manusia dia gak mengerti satu hal. Dalam ketidakmengertiannya, ketidaktahuannya, dia menyerahkan itu kepada Tuhan berkata, ya gak apa-apalah, biarkan Bapakku saja yang tahu. Buka hati kita untuk diajar oleh Bapa. Sekalipun kita gak mengerti, kita berkata, Tuhan, gak apa-apa, yang penting Bapa tahu apa yang Bapa lakukan kepada saya. Mungkin seorang anak digandeng papanya pergi ke satu tempat. Anaknya tanya mau kemana Pak? Papanya berkata gak apa-apa nanti aja. Gak perlu tahu, ikut saja. Ya udah, anaknya percaya saja sama papanya. Papanya gak mungkin mencelakakan dia. Demikian juga Bapa kita di sorga. Sebagai kesimpulan, daripada kita berkata mengapa Tuhan tinggalkan? Mengapa Tuhan tidak jawab doa? Atau mengapa jawaban Tuhan itu nggak seperti yang kita minta Tuhan berikan, Tuhan berinya kok nggak utuh. Kenapa Tuhan tuh jawabnya pakai termin? Seolah-olah ya. Mengapa saya nggak mengerti satu area ini? Itu kan pergumulan manusia. Tuhan kok nggak jawab? Kenapa kalau dijawab separuh? Kenapa saya nggak mengerti? Tuhan itu sebenarnya bertahtanya di mana? Itu semua pergumulan manusia. Dan Yesus sebagai manusia Allah memberikan contoh kepada kita bagaimana kita mengatasi semua perasaan demikian. Biarlah kita menjadi seperti Yesus. Kita menjadi orang-orang yang mencintai rumah Bapa. Kita menjadi orang-orang yang berkata, Bapa, Tuhan Engkaulah Bapakku. Lalu kita fokus kepada mengerjakan pekerjaan Dia. Aku akan mengerjakan pekerjaanmu ya Tuhan yang Engkau percayakan kepadaku. Dan yang terakhir adalah terbuka hati selalu diajar oleh Bapa di sorga. Mari semua bangkit berdiri bersama-sama. Semua jemaat yang saya cintai, ada di antara Anda hari ini. Hatimu bergumul, hatimu, pikiranmu bergejolak. Tuhan, Engkau ada di mana? Seperti Yesus, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Oh Bapakku, kenapa Engkau meninggalkan aku? Daripada kita tanya begitu, kita telah belajar dari Yesus. Yesus percaya kepada Bapanya. Bagi setiap Anda yang bergumul hari ini, renungkanlah firman Tuhan. Tetap cintai rumah Bapa, cintai keluarga rohanimu, jaga dan bersihkan hidupmu, sucikan dirimu karena dirimu adalah bait Allah. Seperti Yesus yang dikatakan firman Tuhan pada musim dingin berjalan-jalan di bait Allah. Yesus itu ketika mengalami banyak tekanan, dia tetap berjalan-jalan di bait Allah. Yesus tetap mencurahkan isi hatinya di bait Allah. Cintai, jaga hatimu. Sembari kita menunggu Tuhan jawab doa kita, lebih baik kita siapkan hati kita untuk dijawab oleh Tuhan. Kantong anggur yang baru kita buka, kita siapkan supaya hati kita bersih, supaya kalau Tuhan jawab, itu benar-benar waktu yang tepat. Karena kita akan menggunakan semua yang Tuhan berikan untuk memuliakan Tuhan kembali. Mari kita memanggil Dia, Aba ya Bapa. Ketika kita mengatakan demikian, kita menaruh percaya bahwa apapun yang Tuhan berikan selalu pas, selalu baik, selalu cukup untuk kita. Di segala waktu kita gak berkata ini terlalu berlebihan atau kurang. Entah kenapa selalu yang Tuhan berikan selalu cukup. Inilah makananku hari ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap hari. Selalu baru untuk kecukupan kita hari itu.
Selalu baru mengambil mana pagi hari. Selalu cukup untuk satu keluarga. Dan kita fokus sama pekerjaan yang Tuhan berikan. Gak usah lihat orang lain cemburu sana sini. Lebih baik kita fokus dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Lalu selalu terbuka hati untuk diajar oleh Tuhan. Dalam ketidaktahuan kita gak nuntut Tuhan dan berkata, buat pikiran saya ngerti, buat pikiran saya ngerti. Ada kalanya satu area sebagaimana manusia memang bukan maha tahu. Lebih baik semua ketidaktahuan kita letakkan kepada Tuhan, berkata, aku percaya. Karena Bapakku pasti mengerjakan sesuatu yang baik. Bukan hanya baik, tapi yang terbaik dalam hidupku. Terima kasih ya Tuhan. Teguhkanlah hati setiap jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Masing-masing berdoa. Masing-masing memberikan hati kepada Tuhan. Kalau Anda bersama dengan pasangan Anda, kalau Anda bersama dengan istri, suami atau anak-anak Anda, gandengan tangan. Buang jauh semua pikiran menuduh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita nyanyikan satu lagu, saya teringat. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat, pandang Dia, katakan rencana-Mu, haleluya, bagiku Kau ada di setiap jalanku. Hati yang haus dan lapar, haus dan lapar akan Kaulah segalanya. Bagi Tuhan, haleluya. Segala kemuliaan bagimu Yesus, segala hormat bagimu. Kami belajar dari Tuhan Yesus Kristus. Ketika Yesus ada sebagai manusia, datang ke bumi,
Yesus memberikan teladan bagaimana menyikapi pergumulan-pergumulan manusia pada umumnya. Oh, bangganya kami Tuhan, kami punya Allah yang memberikan teladan dalam hidup kami. Yesus, Engkau manusia Allah, dan Engkaulah Allah itu sendiri. Engkaulah firman. Berkatilah jemaat-Mu satu persatu dalam segala pergumulan mereka. Biarkan ya Tuhan, kalau mulai muncul keraguan dalam hati kami, mulai bertanya, Tuhan Engkau ada di mana? Kami ingat, Yesus enggak meragukan Bapa, bahwa segala sesuatu dirancang oleh Bapa untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Terima kasih ya Bapa, meteraikanlah firman-Mu, damai sejahtera-Mu turun atas setiap kami. Jemaat yang saya kasihi, mari angkat kedua tangan Anda. Terimalah berkat, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau hari ini, besok sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini di dalam nama Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Allah Roh Kudus. Setiap jemaat yang percaya bahwa tubuhnya adalah bait Allah. Setiap jemaat yang percaya bahwa dia punya Bapa di sorga. Sama-sama katakan, Amen. God bless you.